berbahagia oleh karena dengan orang-orang muda Amin. bisa belajar mengenai firman Tuhan tentang gereja. Apa sebenarnya itu gereja? Ya. Gereja berasal dari kata aslinya dari bahasa Greka yang disebut ekklesia. Oke. Ekklesia itu dari dua kata ek and kaleo. Oke. Jadi ekklesia ini adalah artinya dipanggil keluar. Oh. Dipanggil keluar dari mana? Ya, semua orang yang dipanggil keluar dari keduniawian, bergabung di dalam satu persekutuan, Oke. dan mereka itu di dalam Kristus, jadi dipanggil keluar dari dunia ini menjadi satu umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Inilah pengertian daripada ekklesia. Jadi, tetapi belakangan ini banyak pengertian gereja yang umum dimengerti oleh setiap orang. Gereja itu adalah denominasi. Oke, oke. Sehingga kalau kita lihat gereja, ya ada kurang lebih mungkin 700-an sekte gereja denominasi. Oke. Padahal di dalam Efesus 4 ayat 5 dikatakan di sana satu Tuhan, satu baptisan dan satu iman. Amin. Dan tidak ada di atas nama yang lain kecuali kita bisa di dalamnya boleh mendapat keselamatan, yaitu melalui nama satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan dialah fondasi daripada gereja itu. Ya. Baik, jadi gereja ini sangat menarik juga oleh karena di samping denominasi ada pengertian bangunan. Ya, ada yang dikatakan umpamanya gereja di Medan, atau gereja Sisingamangaraja, atau kalau di Jakarta punya gereja Tamrin, ya. Ada gereja Salemba. Ini semua menunjukkan kepada nama. Ada gereja Maranatha, ada gereja Makarios. Tetapi sebenarnya pengertian daripada gereja itu adalah umat, ya, yang disebut kahal, the believer. Ya, umat-umat yang percaya kepada Tuhan, mereka bersatu, bersekutu di dalam satu gereja. Jadi gereja itu bukan bangunannya sebenarnya, bukan juga denominasinya, tetapi inti daripada gereja itu adalah umatnya. Jadi kalau orang mencari Tuhan dengan sesungguhnya, maka dialah gereja itu, umat itulah gereja. Baik, kalau begitu, kenapa berdiri gereja? Ya, kenapa berdiri gereja? Dan banyak lagi ini gereja. Nah, menurut Pendeta Simorangkir bagaimana kira-kira ini? Ya? Ya. Kenapa ini banyak gereja? Ya, karena banyak yang menginterpretasikan sesuai dengan pandangannya masing-masing. Ya, jadi pada satu Alkitabnya. Ya, Alkitabnya satu, ajarannya satu, tetapi banyak. Namun demikian, inilah pentingnya kita mendalami sebenarnya yang saya mau tekankan pada malam ini, bahwa gereja itu adalah umatnya. Kalau umatnya, mereka itu menolong sesama, mereka itu menjadi garam dan terang, mereka itu berbuat sesuatu bagi masyarakatnya, maka di sana kelihatan gereja. Kenapa kadang-kadang orang kurang simpatik kepada gereja? Oleh karena gereja itu hanya berbentuk satu organisasi, tetapi gereja itu tidak hidup. Yesusnya. Ya. Padahal gereja itu dikatakan harus hidup. Hidup maksudnya di sana gereja melayani masyarakat.
Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ya? masyarakat. Oke. Keberadaan gereja itu ada gunanya bagi masyarakat di sekitarnya. Ini sebenarnya Manfaatnya dapat langsung dirasakan ya. Iya. Karena gereja adalah membentuk watak masyarakat. Ajaran gereja itu Yesus sudah katakan, apabila engkau mengikut aku, maka engkau harus mengasihi sesamamu manusia. Ya. Dengan sesungguhnya. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya, gereja itu membawa misi kasih. Oke. Pak Pendeta, tapi permasalahannya kadangkala, kan harusnya tadi gereja itu bisa menjadi dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Ya. Tapi kadangkala yang menjadi kenyataan, gerejanya hanya berkumpul orang atau terbuka pada satu hari perbaktian saja, sehingga masyarakat yang di sekitarnya tidak merasa ada dampaknya. Itu gimana tuh Pak Pendeta? Jadi ini 6 hari bekerjanya. Nah, inilah yang disebut bahwa gereja tidak boleh eksklusif. Oke. Pada zaman-zaman dulu kenapa orang anti kepada gereja? Karena sponsor gereja itu adalah tuan-tuan tanah. Jadi awal mulanya ini ya. Jadi di Indonesia ini pun dulu itu yang terjadi. Jadi mereka yang membawa misi dan kadang-kadang umpamanya orang Belanda yang bawa, sehingga orang berpikir ini gereja identik dengan penjajah umpamanya. Padahal sebenarnya gereja tidak. Gereja itu membebaskan kita dari kemiskinan, gereja itu membebaskan kita dari kebodohan, gereja itu adalah misinya adalah memberikan kebebasan. Jadi gereja tidak boleh eksklusif. Gereja itu umat. Jadi kalau umpamanya ada satu gereja, anggotanya taruhlah kita katakan 200 orang. Kalau hanya bertemu sekali seminggu di sana, lantas masyarakat pun tidak pernah tahu apa kebajikannya, maka dia dari satu sisi dia telah gagal menjadi membawa misi gereja. Karena apabila ada gereja di sana, sebenarnya gereja itu hidup terus, berbaktinya mungkin seminggu sekali. Bangunannya dibuka seminggu sekali. Tetapi gereja itu yang 200 orang anggotanya tadi, selama di hari-hari biasa hidup ini, ada yang mungkin menjadi perawat. Di sana dilihat orang gereja melalui pelayanannya sebagai perawat baik-baik. Mungkin anggota gereja ini ada lawyer ataupun pengacara. Dia akan membela orang-orang yang tertindas. Di sana hidup gereja. Ada mungkin kemiskinan atau kebodohan, gereja datang berbentuk sekolah, dia didik orang. Karena ada guru di antara anggota gereja ini, ada juga guru, maka dia pun di sana kelihatan, oh ini gereja ini sekarang mendidik orang. Jadi dengan kata lain, di sini tadi yang kita katakan, gereja itu adalah sebenarnya manusia-manusia umat yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Jadi memang gereja yang harusnya membentuk karakter masyarakat. Ya. Saya jadi teringat, Pak Pendeta, pernah suatu hari perbaktian, saya dengar ada seorang pendeta juga berkhotbah. Jadi dia pernah pergi ke suatu daerah di luar negeri. Kemudian setelah kebaktian, pendetanya bilang, kepada seluruh umat-umatku, biarkanlah gereja-gereja ini pergi meninggalkan bangunannya. Jadi rupanya memang dia melihat bahwa umat-umat itu adalah gereja yang berjalan. Jadi gereja yang meninggalkan bangunannya untuk untuk setiap hari di dalam perbaktiannya. Jadi kenapa kita perlu juga berbakti? Ya, karena ibarat satu kayu bakar. Kalau dia itu berkumpul, maka tadinya walaupun kurang panas, tetapi karena bergabung dia, maka apinya akan membara. Jadi ini yang dinamakan gereja
dalam bentuk persekutuan. Oke. Ya. Karena di antara umat ini ada yang lemah, Ya. ada yang miskin. Amin. Yang miskin dibantu oleh orang yang ada uangnya. Amin. Mereka bersekutu di dalam gereja. Ya. Yang mungkin ada di sana orang-orang pintar, tetapi ada juga mungkin orang-orang yang hanya pendidikannya sederhana. Ya. Di dalam gereja mereka dididik. Nah, ini yang dinamakan persekutuan. Jadi gereja itu selalu seperti Rasul Paulus katakan, tempatnya saling menguatkan, saling mendorong, saling membantu, saling menghibur. Inilah yang dinamakan gereja punya misi persekutuan. Jadi di mana ada gereja, di sana ada satu kedamaian. Oke, amin. Oke. Akhirnya tidak ada suara. Oh, oke. Apa artinya ini? Lockdown. Knockdown. Ya, knockdown. Apa artinya ini? Bahwa kenapa gereja sering ribut? Oke. Karena tabiatnya tidak disesuaikan dengan pola hidup Kristus. Ini yang penting. Sebenarnya kalau gereja itu semua, kita semua yang menjadi anggota gereja, umatnya, Ya. disesuaikan dengan tabiat Kristus, maka gereja itu tidak ada suara. Artinya dengan kata lain, gereja itu teduh, selalu damai dan baik. Amin. Dan orang Amin. akan merasa aman datang di gereja, senang karena gereja itu menjadi berkat. Oke. Oleh sebab itu saya himbau kepada semua anggota gereja, Di depan. sesuaikanlah pola hidup kita dengan pola Kristus. Dengan demikian gereja kita pun menjadi gereja berkat. Amin. Pak Pendeta, ini kebetulan ada SMS, pertanyaan dan ada SMS dari Pak Sugiarto di Nangapino. Halo Pak Sugiarto, selamat malam dari Kalimantan Barat. Dia bilang begini, tolong doakan gereja kami di Nangapino, gereja Advent, ini katanya, udah 3 tahun yang lalu terbakar sampai saat ini, tapi belum ada perhatian. Tolong bantuan untuk perhatiannya dari daerah. Semoga Tuhan memberkati. Dari Pak Sugiarto di Nangapino. Saudara Dr. Sugiarto, Bukan dokter Pak, dari Sugiarto. dari Sugiarto. Pak Sugiarto. Oke, dari Nangapino. Ya. Kebetulan ini Nangapino ini saya tahun 74 Wah. lalu pernah datang di sana jual buku. Oh, shalom Pak Sugiarto. Wah, Jadi saya belum lahir tuh Pak Pendeta tahun 70. terima kasih Pak Sugiarto, kami sudah dengar dan kami akan memberikan bantuan sebagai satu berkat, sebagai rangsangan, sehingga dengan demikian gereja tersebut kita bisa bangun. Karena kalau namanya membangun gereja, membangun tempat berbakti, ya ada sedikit dana kami, tapi sudah tentu gereja itu adalah harus dibangun oleh semua umat yang ada di sana. Dan jangan lupa yang punya gereja adalah Allah. Allah kita itu adalah Allah yang kaya. Dan pasti Tuhan cukupi. Ya. Oke. Ada juga pertanyaan berikutnya dari Pardi ini. Kalau begitu Pak Pendeta, kenapa banyak denominasi ya katanya? Kenapa banyak gereja-gereja ya? Sama nanti dia minta abis ini kita mungkin nyanyi lah lagu Sion nomor 28. Oke. Abis dipertanyain kita jawab. Dari mana nih pertanyaannya? Dari Pardi, tapi nggak dia sebut. Dari nomornya sih ada nomornya, cuma dia nggak sebut dari daerah mana. Ya, kenapa banyak gereja? Karena memang Banyak denominasi. Denominasi. Ya. Inilah salah satu tadi sudah disinggung Pendeta Simorangkir bahwa Alkitab katakan di dalam 2 Petrus 1 saya rasa itu ayat 21. Oke. Di sana Kita bisa baca atau Rasul Petrus katakan bahwa banyak orang menafsirkan tulisan-tulisan Paulus menurut kehendaknya sendiri. Oh, iya. Coba baca. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab
tidak pernah sebenarnya nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Atas ayat 22. Ini paling ayat 20. Yang 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi kalau setiap pendeta menafsirkan menurut tafsirannya sendiri, ya maka terjadilah banyak pemikiran-pemikiran dan gereja pun akhirnya. Jadi banyak bapak-bapak gereja mendirikan gereja sering ada pepatah katakan sering mungkin Tuhan Yesus kecewa melihat kita zaman ini karena Yesus dulu membicarakan kerajaan Allah, tetapi yang ternyata sekarang pada zaman modern ini yang berdiri bukan kerajaan Allah tetapi kerajaan gereja. Nah, ini yang jadi sebenarnya kenapa sampai banyak tadi gereja tadi karena Efesus 4 ayat 5 katakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sering kita berpikir juga ke sorga ini seperti menuju kota Jakarta. Boleh datang dari Tangerang, bisa datang tujuan dari Jakarta. Boleh datang dari Bogor ke Jakarta. Ya boleh datang dari Cipularang ke Jakarta. Jadi ke mana-mana saja jalan boleh-boleh saja. Yang penting tujuannya ke Jakarta. Tapi ke surga nggak boleh begitu. Surga itu Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya satu. Tapi bagaimana ini? Ya memang ini Alkitab juga katakan sudah diamarkan Raja Sulaiman yang bijak itu adalah disangka orang jalan itu lurus adanya, tetapi bisa ujungnya jadi maut. Menuju maut. Jadi ini hati-hati kita. Oleh sebab itu diberikan Tuhan dalam firman-Nya, mari kita belajar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka akhirnya Tuhan pasti menuntun kita kepada jalan yang benar. Oh, ini ada SMS nih. Dari Jane Dorothy, Kupang. Selamat malam, Shalom, Kupang. Dia bilang, selamat malam Pak Pendeta, seperti itulah kondisi kita harus saling mengasihi satu sama lain, dan pemimpin juga menyayangi anak buah dalam kasih Kristus, sehingga baru terasalah gereja itu. Terima kasih. Amin. Itu salah satu makna yang tadi visi gereja adalah melayani. Saling melayani. Sebelum kita tunggu pertanyaan berikutnya, tadi ada permintaan dari Pak Padri. Mari kita nyanyikan lagu Sion nomor 28. Mungkin bisa ditaruh di screen juga ya. Bagaimana ini yang disabu? Apa mereka ikut lihat ya? Hati Yesus penuh. Hati Yesus penuh. Bagaimana nyanyinya? Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci itu, kasih yang sungguh. Mengapa bersusah cari sahabat, sedang hati Yesus penuhlah berkat. Di pikiran Yesus engkau diingat, bagaikan cahaya sinar yang hangat. Mengapa terlutlah pikiran kacau,
kacau, sedang ingat Yesus, tak lupa engkau. Dalam ladang Yesus ada kerjaan yang malaikat surga suka lakukan. Mengapa berlengah mencari kerja, sedang ladang Yesus panggil bekerja. Dalam rumah Yesus, dalam rumah Yesus adalah tempat yang senang dan mulia, aman dan selamat. Mengapa berlumah di tempat sesat, sedang rumah Yesus sediakan tempat. Amin. Amin. Wah, pas kebetulan juga ada pertanyaan nih dari Papua. Dari Ari Kayoy, Jayapura, Papua. Pertanyaannya, Pak, apakah Gereja Masehi Advent hari ke-7 termasuk di dalam denominasi gereja juga? Apa yang dimaksud dengan denominasi? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ari Kayoy, Papua. Oh, Papua ya. Nah, itu dia Pak pertanyaannya. Ari Kayoy Ari dari Kayoy. Papua. Jadi sudah tentu Betul. yang namanya Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah juga denominasi. Ya. Tetapi ada keistimewaan daripada Gereja Masehi Advent hari ke-7 oleh karena gereja ini berdiri di seluruh dunia. Di seluruh negara di dunia ini ada anggota-anggotanya. Oke. Karena misinya adalah seperti Yesus katakan di dalam Matius 28, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadi dia tidak hanya di lokali atau suku. Jadi Gereja Masehi Advent hari ke-7 ini adalah satu denominasi. Namun penekanan di dalam denominasi, organisasi di sana hanya berfungsi untuk menyatukan umat untuk melayani. Oke. Jadi organisasi gereja bukan merupakan satu kekuasaan. Oke, Jadi kerajaan kalau atau saja satu kerajaan, jadi kalau umpamanya dia ketua sinode, maka dia harus dihormati. Tidak demikian. Ya. Dari siapa Pak Pendeta? Dari Pak Owen. Pak Wen ya. Ya. Pak Wen di Papa Owen ya. 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 Di Donggi. Ya, Donggi Sulawesi Tengah. Oke. Topik doanya Mamanya ya, adiknya ya. supaya kembali ke dalam kebenaran. Oke. Kemudian tantenya yang sakit kaki agar cepat sembuh. Oke. Ya Pak Wen, nanti kita akan doakan di akhir dari acara ini. Oke. Ada pertanyaan ini. Selamat ada lagi. malam Pak Pendeta dan Pak Andre. Ini saya mau tanya ayat yang ada dalam Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Oke, Timotius. 1 Timotius atau 2 Timotius? Dia buat Timotius, mungkin kita 1 Timotius 3, 4 ayat 3 sampai 5. 4 ayat 3 sampai 5. Coba. Kalau seandainya itu 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 5, saya akan bacakan. Mereka itu melarang orang kawin
melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenalkan kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jangan-jangan ini sambungan diskusi tadi malam ya. Iya. Mengenai makanan haram dan halal. Ya karena kebetulan memang tadi malam sama pendeta Siboya yang lagi membahas mengenai ini. Tapi tadi malam juga sudah dijawab oleh pendeta Siboya. Berdasarkan konteks aslinya yang disebut makanan itu adalah nggak ada yang haram, ya. Kecuali konteksnya daging. Ada daging halal, ada daging yang haram. Ini konteksnya adalah makanan-makanan yang sedang dipersembahkan kepada persembahan berhala, ya. Jadi ya seperti yang sudah dijawab yang kemarin, di dalam konteks Alkitab, semua yang disebut makanan, nggak ada makanan yang haram yang boleh dimakan, ya. Karena di sini pertanyaannya adalah harusnya daging halal dan daging yang haram, ya. Kalau untuk makanan ini makanan terhadap penyembahan. Atau mungkin ada. Dan juga kita harus lihat bahwa seluruh penulis Alkitab tidak pernah memakan makanan yang haram. Tadi atau daging haram itu tadi. Jadi kalau umpamanya kita belajar firman Tuhan, yang menulis ini kita tanya dulu. Jangan kita tafsirkan dia. Jadi kalau umpamanya Paulus yang menulis, kita tanya Paulus dulu. Seolah-olah Paulus itu hidup sekarang. Kalau umpamanya itu ditulis buku Ulangan, kita tanya Musa dulu. Apa kata Musa? Seolah-olah dia hidup sekarang. Dan kita tanya, kita dapati bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul itu tidak pernah memakan haram. Jadi si penulis itu sendiri tidak pernah memakan makanan haram. Jadi mana mungkin kita tafsirkan, oh ini segala makanan boleh dimakan. Kalau kita tafsirkan demikian berarti kita tidak tanya si penulisnya. Itu namanya tafsiran kita sendiri. Karena Tuhan juga sudah katakan tidak boleh kita bertuhankan perut. Iya, jadi kita harus selalu diberikan rasio untuk kesehatan kita. Apa yang kita makan itulah tubuh kita ini. Jadi tidak boleh memakan makanan haram. Jadi gara-gara salah tafsir inilah makanya banyak denominasi ya. Udah banyak peraturan-peraturan yang baru jadi. Itu juga ada dari Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ya ini kebetulan juga ada tadi sambungan dari Pak Sugiarto. Kata Pak Sugiarto, apakah tujuan diadakan KKR itu selalu mencari jiwa-jiwa yang baru? Sedangkan jiwa-jiwa yang sudah lama sepertinya tidak pernah diperhatikan. Sebenarnya apa sih tujuan daripada KKR? Apakah hanya tujuan jiwa-jiwa baru atau jiwa baru dan jiwa yang lama juga tetap diperhatikan? Ini pertanyaan dari Pak Sugiarto Nanggapino. KKR namanya pun KKR, yaitu kebangunan rohani. Jadi kalau dibangun rohani kita, maka kita dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi terang. Dan kalau kita menjadi terang, itu seperti magnet. Magnet itu tertarik orang kepada kita oleh karena kita dekat dengan Tuhan. Tabiat kita, dari sisi kesehatan, rumah tangga kita, semuanya itu kita menjadi sampel, atau Alkitab katakan kamu menjadi kepala, menjadi contoh, bukan ekor. Jadi tujuan KKR adalah membangun, bukan soal jiwa, target-targetan, bukan itu sebenarnya. Banyak pula orang salah lagi kita menafsirkan. Jadi begitu saja. Hendaknya didengar ini karena ini pernyataan dari Pak Pendeta. Jadi bukan kerjanya target-targetan juga. Jadi mungkin satu hal yang harus diingat dalam organisasi, dalam kumpulan kan memang harus ada rencana kerja. Nah, istilah target ini kenapa dia jadi seperti ditabukan, seperti menjadi masalah? Karena ada usaha untuk mengejar target, akhirnya dihalalkan berbagai cara. Tapi istilah target itu
kita adakan oleh karena dari awal, misalnya 1 tahun 12 bulan. Apa yang mau kita kerjakan dari bulan Januari, Februari, tujuannya memenangkan jiwa. Kan namanya orang Kristen, kan harus bersaksi, ya memenangkan jiwa. Maka kita buat rencana kerja, karena ada targetnya adalah visinya, misinya memenangkan jiwa, dibuat rencana kerja. Rencana kerja itu ada karena ada target. Nah, dan dalam perencanaan itu nggak ada dibuat serampangan. Makanya ketika misalnya pimpinan datang, bagaimana, kenapa kau belum mencapai target? Evaluasinya adalah bagaimana, apa yang sudah kau kerjakan. Tapi karena di bawah misalnya, wah ini sudah mau bulan 11 ini, mau ada evaluasi, target saya belum tercapai, akhirnya dia kerjakan secara serampangan. Nah, inilah yang membuat salah persepsi. Dan memang dalam hidup di sini tadi target itu kan tujuan. Iya. Oke. Ya, dalam hidup ini memang harus ada rencana. Iya. Oke. Nah, kita pun mau ke surga kan ada rencana. Oke. Jadi rencana itu sudah tentu bertahap. Nah, Tuhan saja punya rencana menjadikan dunia ini. Dia tidak simsalabim jadi semua. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ada sudah dia buat rencana kerjanya. Jadi memang tidak salah juga membuat rencana. Kalau kita umpamanya menginjil, ada di situ penduduk kota 100.000. Ya, dari ini kita mau injili. Jadi ada semangat kita. Tapi bukan itu tujuan akhir. Oke, ya. Jadi ingat bahwa itu sebenarnya adalah hanya untuk sebagai motivasi dalam bekerja. Oke. Tapi yang kadang-kala mungkin disalah artikan dan untuk menjadi bekerja serampangan, ya. Bukannya dibuat menjadi pekerjaan yang teratur untuk dia bekerja dan berdoa, tapi hanya untuk sekedar mencari targetnya itu saja, ya. Oke. Kemudian mungkin ini pada pertanyaan, kalau begitu kan kebetulan Pak Pendeta Jasper Angin ini dari sebuah denominasi Gereja Masih Advent Hari ke-7. Kira-kira apa saja yang diperbuat dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 dalam visi pelayanannya? Gereja Masih Advent Hari ke-7 adalah gereja mendunia. Oke. Di Indonesia ini Gereja Masih Advent Hari ke-7 anggotanya kurang lebih 240.000 itu anggota dewasa. Tetapi kalau disertakan dengan anak-anak, maka itu mencapai 750-an ribu. Ada di sekolah, murid-muridnya, ya dengan semuanya, maka itu kira-kira 750.000. Gereja ini adalah gereja universal, internasional, dan di Indonesia ini nasional, dari berbagai suku. Nah, di samping itu gereja menjalankan misinya melalui pendidikan. Sekolah ini banyak di universitas ada 4, ya, ada di Manado, ada di Bandung, dan juga ada di Pematang Siantar, dan ada sekolah-sekolah Inggris, ya. Di samping itu punya rumah sakit, ya, karena gereja melakukan misinya yaitu menyembuhkan, yaitu melalui rumah sakit. Kami punya rumah sakit, kalau di Indonesia ini ada rumah sakit yang besar di Bandung, 7 tingkat dan bertaraf internasional, ya. Ada rumah sakit di Bandar Lampung, ada juga di Manado, Medan, dan juga di Medan. Baik, gereja ini juga apabila ada bencana berpartisipasi, seperti waktu bencana di tsunami di Aceh, melalui ADRA, gereja ini membantu melalui satu departemennya yang disebut ADRA. Kurang lebih 70 miliar bantuan diberikan kepada orang-orang yang berkesusahan, sehingga sekolah-sekolah di sana banyak dibangun, dibantu oleh misi ADRA. Baik, di samping itu
untuk mengentaskan kemiskinan. Saya pernah pergi melihat langsung di daerah NTT bahwa sebelum masuk belajar anak-anak sekolah dikasih makanan. Oh, oke. Jadi ini supaya dengan demikian mereka semangat belajar. Ya, jadi dikasih makanan. Jadi di daerah-daerah tertentu gereja juga berpartisipasi untuk menolong pendidikan sampai di pelosok-pelosok, ya di Irian di Lembah Balim sana kita ada di situ sekolah juga, ya. Yang ini adalah semuanya dibiayai oleh misi gereja. Oke. Jadi dengan kata lain, misi gereja itu adalah misi kemanusiaan dan melayani. Oke. Inilah yang dilakukan oleh Gereja Nasihat dan Hari ke-7. Bukan hanya di Indonesia ini di berbagai belahan dunia ini. Oke. Misi Advent selalu dikumandangkan. Dan di Indonesia usianya hampir 115 tahun ya. Oh iya. Awalnya di Padang. Hampir 115 tahun. Oh, oke. Sudah banyak yang dilakukan. Ya ikutlah membangun Indonesia kita ini. Oke. Puji Tuhan. Nah ini ada juga pertanyaan. Shalom, waduh, dari Ibu Siska Manado. Shalom. Dari Ibu Siska Manado. Shalom, malam Pak Pendeta. Saya tahu doktrin di GMHK sangatlah sesuai dengan firman Allah. Amen. Tapi saya ingin Itu tahu dia. kenapa sepertinya kok pimpinan gereja-gereja sudah berhenti belajar dan menyelidiki Alkitab. Oke. Dari Ibu Siska di Manado. Apakah memang benar kita pimpinan berhenti atau ya? Oh ya, sudah tentu namanya pemimpin gereja atau kita katakanlah pendeta. Ya, pendeta harus belajar firman Tuhan. Karena kalau saya katakan bisnisnya itu adalah firman Tuhan. Nah, hanya itu saja modalnya. Jadi kalau banyak pendeta sudah kurang belajar firman Tuhan, lantas dia hanya belajar ilmu-ilmu sosial dan lain itu boleh-boleh, tapi yang inti adalah dia harus selalu belajar firman Tuhan supaya umat pun belajar firman Tuhan. Siapa yang dekat dengan Tuhan akan diberkati Tuhan, dibangun kerohaniannya. Amin. Dan mungkin juga tidak salah kita sebagai anggota ingatkan pendetanya. Sepertinya pendeta kurang dalam pembahasan belajar Alkitabnya. Iya. Oke. Dan itu semuanya bukan hanya untuk pendetanya, sebenarnya seluruhnya ya. Sebagai umat Allah, siapapun itu harus terus belajar yang namanya mengenai firman Allah setiap hari. Ini ada pertanyaan dari Jepon Blora, ya, dari Blora, Pak Sarpono. Seorang pendeta pernah bilang kepada saya, penghakiman hanyalah untuk menentukan derajat kita dalam kerajaan surga. Mohon penjelasan. Jadi mungkin ada pendeta yang menjelaskan ada derajat-derajat di surga, makanya ada proses penghakiman. Apakah memang begitu? Atau penghakiman ini fungsinya apa? Oke, ya, Pak Sarpono. Penghakiman, ya, proses adalah menunjukkan bahwa Allah itu adil. Amin. Ya, jadi kita masuk surga, di sana ada satu yang harus dilihat. Ya. Kita ke surga adalah membawa tabiat kita. Mungkin muka kita ini nanti sedikit disempurnakan kalau kita masuk surga. Tapi tabiat tidak pernah disempurnakan. Itu kita harus berjuang mulai dari sekarang menyesuaikan tabiat kita, memperbaharui tabiat kita sesuai dengan tabiat Tuhan. Dan kita diberikan upah ke surga. Baik, di dalam penghakiman perlu saya kasih tahu kepada kita semua, ada yang dinamakan, ini sudah teologi ya, ada yang dinamakan bahwa ada buku Al-Hayat. Ya. Tetapi di samping buku Al-Hayat itu ada buku dosa. Oke. Di samping itu ada otak kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini tidak bisa kita membohongi diri kita sendiri.
Di samping catatan Tuhan, tapi di otak kita ini sudah dicatat, ini merupakan satu recording saya punya hidup. Oleh sebab itu, ibaratnya pita di otak inilah yang nanti diputar Tuhan kembali, sehingga apa yang kita lakukan selama hidup benar-benar terjadi karena kita yang buat. Jadi dengan kata lain, penghakiman itu adalah memeriksa itu semua, dan Tuhan memberikan satu keputusan yang seadil-adilnya. Amin. Ya. Baik, ini ada SMS masuk. Oh, oke. Dari nomor ini ya. Selamat malam. Sorry. Oke. Shalom HCBN, tolong doakan jemaat di Donggi-Donggi. Ada dua jemaat. Jemaat Getsemani dan Kanaan. Tolong doakan supaya ada pendeta di jemaat kami. Oke. Oke. Jemaat di mana? Getsemani dan Kanaan di Getsemani. Donggi-Donggi. Kanaan. Agar ada pendeta dan juga anggota bertambah agar selalu melayani setia kepada Tuhan. Terima kasih dari Minus Monda dari Donggi-Donggi Sulteng. Shalom, kita akan doakannya. Ada tadi pertanyaan dari Alkitab. Shalom HCBN. Ya. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 1, apakah orang tersebut masih hidup sampai sekarang? 2 Yohanes 1 ayat 1. Apa dia masih hidup nggak ini? Soalnya ada ibu-ibu yang menyesatkan saudara saya dengan mengaku orang yang di ayat tersebut. Mohon penjelasan ayat tersebut. 2 Yohanes 1 ayat 1. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Siapa ya? Yang sebutkan ini kan Yohanes kekasih ya? Ya. Saya pikir sudah nggak hidup lah ya. Oh, pertanyaannya itu. Iya, apa orangnya yang dimaksud ini masih hidup atau tidak? Karena dia bilang masih hidup dan dia yang menulis kitab untuk penjelasan pasal tersebut. Iya. Oke. Ya, sudah tentu yang menulis Alkitab ini semua saja sudah mati, tapi mereka sebenarnya mati kalau dia percaya kepada Tuhan, dia hanya tidur sementara. Amin. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan, mereka itu hidup kembali oleh kuasa Tuhan. Amin. Jadi apakah mereka hidup? Mungkin kalau kita tafsirkan bahwa dia mati dalam Tuhan, dia istirahat dan dia akan dibangkitkan kembali. Amin. Ya. Puji Tuhan. Bagaimana, ada lagi? Ada permintaan. Yes. Tolong nyanyikan katanya lagu Sion nomor 48. Oke, kita nyanyikan lagu Sion nomor 48. Soalnya sudah jam 8 ini. Oke. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 48 dan kita akan nanti tutup dalam doa. Lamatlah dirindu. Lamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tiadalah korban mesbah. Apa engkau telah serahkan di mesbah Tuhan, segala nafsu hatimu, engkau boleh dapat perhentian
dan rahmat, kalau engkau berserah padaku. Maukah engkau jalan dalam terangnya Tuhan dan beroleh damai dan iman. Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, segala nafsu hatimu, engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau terserah padamu. Kasih tak terduga, kasih tak terduga, diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus, hanya olehnya korban mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, segala nafsu hatimu, engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padaku. Amin. Amin. Ya, sebelum kita tutup, saya akan coba bacakan beberapa permohonan daripada topik doa. Yang pertama itu adalah dari Pak Owen dari Donggi, Sulawesi Tengah. Ya, dia minta doakan agar mama dan adiknya kembali ke dalam kebenaran. Yang kedua dari Pak Sugiarto dari Nangapino, istrinya telah 4 tahun meninggalkan dia dan anak-anaknya. Ya, dia minta agar dapat kembali. Yang berikutnya adalah dari Minus Mongga, sama dari Donggi, Sulawesi Tengah, agar jemaat Getsemani dan Kanaan kalau bisa segera memperoleh namanya pendeta gembala. Kemudian dari Rina Boyolali, yaitu adalah dia mau doakan saudaranya Mas Rudi dan Mbak Tati agar mendapat yang namanya pekerjaan. Oke, mungkin ada yang lain. Yang dari situ tidak ada tadi Pak Pendeta ya. Di sini ada pertanyaan, tapi ya nanti besok kita lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaannya pada besok hari. Kita boleh minta Pak Pendeta Parengenangin untuk membawakannya di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Pada malam ini kembali kami berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kami telah belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, apa sebenarnya arti sesungguhnya dari gereja. Gereja dipilih Tuhan untuk melayani. Gereja sebagai umat
untuk menghibur, menguatkan orang yang berduka, memberikan hikmat kepada orang yang kurang pengetahuan. Misi gereja adalah misi indah, misi perdamaian. Biarlah kiranya kami semua dan pemirsa mengerti apa sebenarnya arti sesungguhnya dari gereja menurut firman Tuhan Alkitabiah. Tuhan, pada malam ini kami mendoakan saudara-saudara kami dari Pak Owen, dari Donggi, Sulawesi Tenggara, supaya mamanya dan adiknya kembali. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu di mana mereka berada. Dan Engkaulah punya kami manusia, dan Engkau mengetahui hati setiap, nurani setiap manusia. Karena itu Pak Donggi rindu kembali, Pak Kowen ini rindu kembali untuk mama dan adiknya kembali kepada kebenaran Tuhan. Amin. Pak Sugiarto di Nangapinoh. Oh Tuhan, sudah beberapa tahun mereka meninggalkan Bapak ini, dan istrinya juga telah meninggalkan dia. Tuhan, Engkau tahu di mana problemnya. Oleh karena itu, biarlah kiranya Engkau mengetuk pintu istri dari Pak Sugiarto, sehingga dia melihat bagaimana sebenarnya kasih Pak Sugiarto terhadap istrinya dan anak-anaknya, dan mengingat kenangan yang indah pada waktu-waktu yang lalu, sehingga dia pun kembali bersama-sama serumah. Dan mereka pun mendapat kebahagiaan. Karena Tuhan telah berjanji, Tuhan tidak suka ada perpisahan, ada perceraian satu dengan yang lain. Kami juga berdoa kepada Bapak Minus Mongga dari Donggi, Sulawesi Tenggara. Dia mau supaya Jemaat Getsemani dan Kanaan ada pendeta yang melayani mereka. Tuhan pasti mengutus hamba-hamba Tuhan. Tuhan pasti mengetuk pemimpin-pemimpin, sehingga dengan demikian di mana domba-domba anak-anak Tuhan akan datang gembala-gembala. Berkati kiranya jemaat Donggi Sulawesi Tenggara tersebut. Kami berdoa juga buat Rina di Boyolali, Mas Rusdi dan Mbak Takti dalam pekerjaannya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan rezeki yang cukup, bahkan berlimpah. Engkau menunjukkan pekerjaan kepada mereka, karena mereka diberikan kepintaran. Tuhan sertai mereka. Dengan demikian, sebagai anak Tuhan, mereka pun selalu diberikan kehidupan yang berlimpah. Tuhan, banyak nama-nama yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu mendengar firman Tuhan pada malam ini. Berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam ladang usaha mereka. Engkau kiranya memberkatinya, sehingga setiap firman yang didengar oleh anak-anak Tuhan, benar-benar di sana ada berkat Tuhan, sehingga kami tidak bosan-bosannya mendengar firman-Mu. Oleh karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua pelaksana daripada channel dari HSBN ini. Berkati semua anak-anak muda di sini yang dengan penuh dedikasi melakukan pekerjaan ini, agar firman Tuhan diutarakan,
disebarkan kemana-mana melalui satelit, dan kami percaya banyak orang-orang yang terberkati melalui channel ini. Amin. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat dari surga. Terima kasih oleh karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami semuanya. Engkau telah memberkati kami. Kasih sayang Tuhan terus-menerus mengalir di antara semua pendengar, pemirsa, dan kami semuanya. Karena kami mohon melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin. Amin. Kepada seluruh pemirsa CBN dan AWR, demikianlah acara perbaktian doa dan kesaksian Rabu malam kita pada malam hari ini. Dan apabila ada doa-doa yang belum sempat kami bacakan, ataupun kesaksian-kesaksian yang kami bacakan, tapi yakinlah dan percaya Tuhan selalu berada di samping kita, mengerti seluruh keluh kesah kita, bawakan di dalam doa. Dan kita juga tidak lupa akan terus mendoakan kepada seluruh pemirsa. Doakan kami juga di sini, doakan pemimpin kita juga, doakan pendeta-pendeta kita. Sehingga semua dalam pekerjaan kita bisa menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersatu, gereja yang bersaksi, dan gereja yang bersekutu. Bersekutu. Ya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.